Dua perang besar yang mengguncang dunia Islam. Bukan melawan musuh dari luar, bukan melawan kekaisaran besar, tapi sesama muslim sendiri. Semua bermula dari terbunuhnya seorang khalifah, Utsman bin Affan. Darahnya tumpah, namun keadilan belum ditegakkan. Amarah membesar, kecurigaan menyebar, dan kepercayaan mulai runtuh. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pemimpin, Ali bin Abi Thalib. Ia ingin menyatukan umat, tetapi keadaan justru semakin terpecah. Perbedaan pendapat berubah menjadi perlawanan, dan perlawanan berubah menjadi peperangan. Perang pertama pun pecah, dipimpin oleh sosok mulia, Aisyah binti Abu Bakar. Pertempuran itu dikenal sebagai Perang Jamal. Namun luka itu belum selesai. Dari Syam, muncul tuntutan keadilan dengan kekuatan besar, dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dua kekuatan besar akhirnya berhadapan dalam pertempuran berikutnya, Perang Siffin. Disinilah persatuan diuji, iman diguncang, dan sejarah Islam berubah selamanya. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini dengan meninggalkan komentar di bawah. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekarang, mari kita lanjutkan kisahnya. Madinah berubah drastis setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ia tidak wafat dalam keadaan damai, melainkan terbunuh di rumahnya sendiri. Kabar itu menyebar cepat dan mengguncang seluruh umat Islam. Masjid dipenuhi bisikan, kemarahan dan kebingungan. Sebagian menangis, sebagian lain menuntut keadilan. Untuk pertama kalinya, umat merasakan luka yang begitu dalam dari dalam tubuh mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, kaum muslimin membutuhkan pemimpin baru. Pilihan akhirnya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Sosok yang dikenal berani, adil, dan sangat dekat dengan Rasulullah. Namun Ali menerima amanah itu dengan berat hati. Ia tahu, ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab besar di saat umat sedang terpecah dan emosi belum mereda. Tekanan mulai berdatangan dari berbagai arah. Sebagian sahabat mendesak agar para pembunuh Utsman segera dihukum tanpa penundaan. Mereka menuntut keadilan ditegakkan saat itu juga. Namun Ali memilih bersabar. Ia melihat keadaan belum stabil, dan menghukum sekarang justru bisa memperparah keadaan. Keputusan ini menimbulkan perbedaan pandangan yang semakin tajam. Perbedaan itu perlahan berubah menjadi ketegangan. Kecurigaan mulai tumbuh di antara sesama muslim. Kepercayaan yang dulu kuat, kini mulai retak sedikit demi sedikit. Kelompok-kelompok mulai terbentuk dengan sikap dan tujuan masing-masing. Umat yang dulu bersatu di bawah satu panji, kini berada di persimpangan yang berbahaya. Dan tanpa disadari, mereka sedang berjalan menuju konflik besar yang tak terhindarkan. Di tengah ketegangan yang belum mereda, muncul tuntutan keadilan yang semakin kuat. Aisyah binti Abu Bakar bersama Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam mengambil langkah nyata. Mereka tidak berniat melawan kekhalifahan, tetapi ingin kasus terbunuhnya Utsman bin Affan segera diselesaikan. Bagi mereka, keadilan yang ditunda hanya akan memperdalam luka umat dan membuka pintu fitnah yang lebih besar. Rombongan itu bergerak menuju Basrah, kota penting yang menjadi pusat kekuatan. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan, tetapi langkah strategis untuk menggalang dukungan. Di sepanjang perjalanan, semakin banyak orang yang bergabung, membawa semangat yang sama, menuntut kejelasan dan keadilan. Sementara itu, kabar pergerakan ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib yang memahami bahwa situasi bisa berubah menjadi konflik besar kapan saja. Ali tidak tinggal diam. Ia memimpin pasukan menuju arah yang sama, bukan dengan niat berperang, tetapi untuk mencegah perpecahan yang lebih dalam. Ia ingin berdialog, mencari jalan damai, dan meredakan ketegangan sebelum terlambat. Baginya, persatuan umat jauh lebih penting daripada kemenangan dalam pertempuran. Ketika dua kubu ini semakin dekat, suasana menjadi sangat tegang. Kedua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan kebenaran. Namun perbedaan cara dan waktu membuat jurang di antara mereka semakin lebar. Di balik itu semua, ada pihak-pihak yang diam-diam menginginkan konflik terjadi. Dan tanpa disadari, langkah demi langkah membawa mereka menuju pertempuran yang hampir tak terhindarkan. Malam itu terasa berbeda. Dua pasukan besar sudah saling berhadapan di Basrah. Namun di balik ketegangan itu masih ada harapan damai. Ali bin Abi Thalib mengirim pesan untuk berdialog dan ajakan itu disambut baik. Pembicaraan berlangsung dengan tenang, bahkan muncul kesepakatan untuk menghindari peperangan. Sejenak, umat kembali melihat harapan bahwa konflik ini bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah.
Di tengah suasana yang mulai mereda, terjadi pertemuan penting. Ali bin Abi Thalib berbicara langsung dengan Zubair bin Awam. Ali mengingatkan sebuah sabda Nabi yang pernah mereka dengar bersama. Kata-kata itu mengguncang hati Zubair. Ia tersadar bahwa ia tidak seharusnya berada di medan ini. Dengan hati berat, Zubair memilih mundur dan meninggalkan potensi peperangan. Namun harapan damai itu tidak bertahan lama. Di malam yang sama, pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian mulai bergerak diam-diam. Mereka menyerang secara tiba-tiba, menciptakan kekacauan di kedua kubu. Masing-masing pasukan mengira serang lebih dulu. Tanpa komando yang jelas, panah mulai dilepaskan, dan pertempuran pun pecah tanpa kendali. Fajar menyingsing dengan suara takbir dan denting senjata. Perang yang sebenarnya ingin dihindari akhirnya terjadi. Di tengah medan, Aisyah binti Abu Bakar berada di atas unta, menjadi pusat perhatian pasukan. Dari situlah pertempuran ini dikenal sebagai Perang Jamal. Umat Islam kini berhadapan satu sama lain, dan sejarah pun memasuki salah satu bab paling kelamnya. Pertempuran berlangsung sengit dan tak terkendali. Kedua pasukan bertempur dengan keyakinan masing-masing, meski sama-sama berasal dari umat yang sama. Debu memenuhi udara, suara takbir bercampur dengan denting pedang. Di tengah kekacauan itu, satu titik menjadi pusat pertempuran. Unta yang ditunggangi oleh Aisyah binti Abu Bakar. Selama unta itu masih berdiri, pasukan terus bertahan dan pertempuran tidak mereda. Ali bin Abi Thalib melihat keadaan dengan hati yang berat. Ia menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan berhenti selama simbol itu masih tegak. Namun ia juga tidak ingin melukai Aisyah binti Abu Bakar. Dengan penuh pertimbangan, ia memerintahkan pasukannya untuk menjatuhkan unta tersebut, bukan menyerang orangnya. Keputusan itu menjadi titik penentu dalam pertempuran. Serangan diarahkan ke unta itu. Setelah perlawanan sengit, akhirnya unta tersebut tumbang. Ketika itu terjadi, formasi pasukan mulai runtuh. Pertempuran perlahan mereda, dan suara senjata mulai berhenti satu persatu. Momen itu menjadi tanda berakhirnya Perang Jamal yang penuh luka. Setelah perang usai, suasana berubah menjadi duka mendalam. Ribuan kaum muslimin gugur di tangan saudara mereka sendiri. Ali bin Abi Thalib memperlakukan Aisyah binti Abu Bakar dengan penuh penghormatan dan mengantarkannya kembali dengan aman. Namun luka yang ditinggalkan perang ini tidak mudah hilang. Dan dari luka itulah konflik baru mulai muncul di arah yang berbeda. Perang Jamal telah berakhir, tetapi ketenangan belum benar-benar kembali. Umat Islam masih diselimuti duka dan luka yang mendalam. Di berbagai wilayah, pembicaraan tentang keadilan atas wafatnya Utsman bin Affan terus bergema. Banyak yang merasa persoalan ini belum selesai. Dan dari sinilah benih konflik berikutnya mulai tumbuh. Di wilayah Syam, seorang pemimpin berpengaruh mengambil sikap tegas. Ia adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, kerabat dekat Utsman. Sebagai gubernur, ia memiliki kekuatan besar dan dukungan luas. Ia menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum sebelum memberikan baiat sepenuhnya kepada Ali bin Abi Thalib. Baginya, keadilan tidak bisa ditunda. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib tetap pada pendiriannya. Ia ingin menstabilkan keadaan terlebih dahulu sebelum menindak para pelaku. Menurutnya, situasi yang masih kacau justru bisa memperburuk keadaan jika keputusan diambil secara terburu-buru. Namun perbedaan cara pandang ini membuat jarak di antara keduanya semakin lebar. Ketegangan pun meningkat. Dua kekuatan besar mulai berdiri dengan sikap masing-masing. Bukan karena ambisi kekuasaan semata, tetapi karena perbedaan cara dalam menegakkan keadilan. Umat kembali berada di persimpangan yang sulit. Dan perlahan, langkah mereka mengarah ke medan pertempuran berikutnya, Perang Siffin. Ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan kini tidak lagi sekadar perbedaan pendapat. Surat demi surat dikirim, utusan demi utusan diutus, namun tidak ada titik temu. Muawiyah tetap pada tuntutannya agar para pembunuh Utsman bin Affan segera dihukum, sementara Ali melihat kondisi umat belum memungkinkan untuk itu. Perbedaan ini perlahan berubah menjadi garis pemisah yang semakin tegas. Di Kufah, Ali bin Abi Thalib mulai mempersiapkan pasukan. Ia tidak menginginkan perang, tetapi memahami bahwa konflik ini mungkin tidak bisa dihindari.
Seruan dikumandangkan dan kaum muslimin mulai berkumpul di bawah panjinya. Banyak yang datang dengan hati berat, sadar bahwa mereka mungkin akan menghadapi saudara mereka sendiri di medan perang. Namun bagi mereka, menjaga persatuan di bawah kepemimpinan yang sah adalah hal yang harus diperjuangkan. Di sisi lain, Syam juga bergerak. Muawiyah bin Abu Sufyan mengumpulkan pasukan yang besar dan terorganisir. Sebagai pemimpin wilayah yang kuat, ia memiliki dukungan penuh dari rakyatnya. Semangat pasukannya tinggi, didorong oleh tuntutan keadilan atas wafatnya Utsman. Dua kekuatan besar kini bersiap, masing-masing dengan keyakinan bahwa mereka berada di jalan yang benar. Akhirnya, kedua pasukan bergerak menuju satu titik yang sama, sebuah wilayah di tepi sungai Ufrat bernama Siffin. Perjalanan panjang itu dipenuhi ketegangan dan harapan yang samar akan perdamaian. Namun semakin dekat jarak mereka, semakin tipis kemungkinan untuk berdamai. Umat Islam kembali berada di ambang pertempuran besar. Dan di tanah Siffin, sejarah akan kembali mencatat pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Di tanah Siffin, dua pasukan besar akhirnya berhadapan. Pasukan Ali bin Abi Thalib dari Kufah dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan dari Syam berdiri saling menatap dengan tegang. Hari-hari awal diisi dengan pertempuran kecil dan upaya, negosiasi yang terus diusahakan. Namun waktu terus berjalan, dan ketegangan semakin memuncak hingga perang besar tidak lagi bisa dihindari. Di saat pasukan Ali bin Abi Thalib mulai mendesak kemenangan, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka. Mereka menyeru agar perselisihan diselesaikan dengan kitab Allah, bukan dengan pedang. Seruan itu mengguncang medan perang. Sebagian pasukan Ali ragu untuk melanjutkan pertempuran. Situasi menjadi sangat rumit. Ali bin Abi Thalib memahami bahwa itu bisa menjadi taktik untuk menghentikan kekalahan. Namun sebagian pasukannya mendesak agar ajakan itu diterima. Di tengah tekanan dari dalam, Ali akhirnya menerima jalan tersebut. Perang dihentikan, bukan karena kemenangan, tetapi karena keputusan untuk melakukan tahkim. Dan dari keputusan inilah, perpecahan baru justru mulai muncul. Perang berhenti, tetapi bukan karena kemenangan. Kedua pihak sepakat menempuh jalan tahkim, yaitu menyelesaikan perselisihan melalui perwakilan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, masing-masing menunjuk wakil untuk mengambil keputusan. Harapannya, konflik ini bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah lanjutan. Namun kenyataannya, jalan ini justru membuka babak baru yang lebih rumit. Proses tahkim berlangsung penuh tekanan dan kepentingan. Keputusan yang dihasilkan tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Sebagian pihak merasa dikhianati, sementara yang lain merasa dirugikan. Ali berada dalam posisi yang sangat sulit, menghadapi tekanan dari luar dan dari dalam pasukannya sendiri. Situasi yang awalnya diharapkan membawa perdamaian justru semakin memperkeruh keadaan. Dari dalam pasukan Ali, muncul kelompok yang menolak hasil tahkim. Mereka berpendapat bahwa keputusan hanya milik Allah, bukan manusia. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali dan menjadi kekuatan baru yang radikal. Perpecahan dalam tubuh umat kini semakin nyata dan semakin dalam. Umat Islam kini benar-benar terbelah. Dari perang Jamal hingga perang Siffin, luka demi luka terus bertambah. Apa yang dulu merupakan satu kesatuan yang kuat, kini menjadi beberapa kelompok dengan pandangan berbeda. Sejarah mencatat ini sebagai salah satu masa paling kelam dalam perjalanan umat Islam. Dan dari peristiwa inilah lahir pelajaran besar tentang pentingnya persatuan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan. Dari perang Jamal hingga perang Siffin, sejarah mencatat satu kenyataan yang pahit. Umat Islam pernah berada di titik di mana perbedaan berubah menjadi perpecahan dan perpecahan berubah menjadi pertumpahan darah. Tokoh-tokoh besar seperti Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan bukanlah orang yang menginginkan perang, namun keadaan, tekanan, dan perbedaan cara pandang membawa mereka ke jalan itu. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa niat baik saja tidak selalu cukup jika tidak disertai kebijaksanaan dan kesabaran. Kita belajar bahwa keadilan yang dituntut tanpa kesiapan bisa memicu konflik yang lebih besar. Dan kita juga belajar bahwa menjaga persatuan umat jauh lebih sulit daripada meraihnya. Sejarah ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan agar perbedaan tidak lagi membawa kita pada luka yang sama.